Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi kebijakan-kebijakan Jepang dalam bidang politik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, yang mana dalam melancarkan politik di Indonesia, mereka mengatur strategi serta membentuk organisasi pada masa pendudukannya di Indonesia. Apa saja sih kebijakan Jepang selama mereka menjajah Indonesia 3,5 tahun? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Jepang berhasil mengusir penjajah Eropa dari Indonesia. Semua organisasi pergerakan nasional yang sebelumnya sudah ada dibubarkan oleh militer Jepang karena mereka menganggap bahwasanya organisasi tersebut tidak sesuai dengan keinginan Jepang. Lalu, apa yang dilakukan oleh Jepang? Mereka membentuk organisasi baru dan diarahkan agar organisasi tersebut dapat mendukung kepentingan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi 3A. Apa sih organisasi 3A itu? Gerakan Propaganda Jepang 3A adalah sebuah gerakan propaganda dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 April 1942. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Sendenbu Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Organisasi 3A dibentuk dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Pendidikan ini berupa kursus kilat setengah bulan bagi remaja berusia 14-18 tahun. Cara pendidikannya yaitu peserta harus bangun pagi-pagi buta, kemudian berolahraga, masak di dapur, mengurus kebun, dan menyapu. Memasuki siang hari, mereka berlatih olahraga Jepang seperti sumo, jujitsu, adu perang, dan sebagainya. Tujuan 3A untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang memiliki kelebihan sebagai cahaya, pemimpin, dan pelindung bagi bangsa-bangsa Asia. Namun nyatanya, gerakan 3A ini hanya berumur beberapa bulan saja karena dianggap tidak menguntungkan bagi pihak Jepang, bahkan tidak berhasil dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Pada September 1942, gerakan 3A dibubarkan karena terjadi perpecahan internal di antara penguasa Jepang. 2. MIAI dan Masyumi. Miyai dan Masyumi penjajah Jepang mendekati masyarakat muslim karena mereka menganggap bahwa masyarakat muslim itu memiliki paham yang sama dengan mereka. Di sini yang dimaksud dengan paham yang sama adalah mereka itu sama-sama anti dengan bangsa Eropa atau bangsa Barat. Nah, Miyai dibentuk oleh Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya pada tahun 1937. Keinginan untuk membentuk Miyai didorong dengan adanya perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu reformis dan tradisional. Pada awal didirikannya, Miyai bertujuan menampung semua organisasi yang berkembang di Indonesia. Pasalnya, pada masa pendudukan Belanda, umat Islam banyak yang terpecah dan pemerintah kolonial tidak menyukai umat Muslim di tanah jajahannya. Hal itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang guna mendapatkan dukungan dari rakyat. Miyai dihidupkan lagi dengan tujuan agar semua ormas Islam bisa memobilisasi umat untuk memenuhi keperluan perang Jepang. Miyai kemudian kembali beraktivitas pada 4 September 1942 yang bermarkas di Jakarta. Adapun tugas dari Miyai yaitu 1. Menempatkan umat Islam secara layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan kembali Islam sesuai tuntutan perkembangan zaman. 3. Turut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Miyai dibubarkan pada November 1943. Organisasi penggantinya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau bisa disebut juga dengan Masyumi. Tujuan Jepang mengizinkan berdirinya Masyumi adalah agar dapat memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang melawan sekutu. Kemudian ada juga tugas dari Masyumi yaitu menempatkan umat Islam pada kedudukan yang lebih layak, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, serta ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 3. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 16 April 1943.
Putra dibentuk oleh Jepang atas dasar Jepang yang menganggap bahwasanya gerakan 3A yang sebelumnya sudah ada tidak menguntungkan, sehingga Putra mengganti gerakan tersebut. Organisasi ini dipimpin oleh 4 tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara sebagai pemimpin Putra. Tujuan Putra dimaksud Jepang agar pemimpin Indonesia dapat membujuk rakyat Indonesia supaya mau mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan Jepang dalam perang melawan sekutu. Menurut Soekarno, tujuan adanya Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Di sini juga ada tugas Putra. Beberapa tugas dari Putra adalah yang pertama mempengaruhi rakyat Indonesia agar kuat dalam menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda. Yang kedua, Putra menjadi pemimpin rakyat Indonesia dalam menghapuskan berbagai jejak pengaruh dari masa penjajahan kolonial Belanda. Yang ketiga, Putra turut ambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya. Yang keempat, mengupayakan untuk memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang. Dan yang kelima, berupaya dalam memimpin rakyat Indonesia dalam rangka mengintensifkan pelajaran-pelajaran atau pengetahuan mengenal bahasa Jepang. Lalu, apakah Putra menguntungkan bagi pihak Jepang? Nyatanya, Putra dimanfaatkan oleh 4 serangkai untuk menyebarkan paham nasionalisme. Melihat perkembangan Putra yang justru memberikan banyak dampak terhadap semangat kebangsaan pemuda Indonesia, maka Jepang membubarkan organisasi Putra pada tahun 1944. Itulah tadi beberapa strategi dan juga organisasi yang dibentuk oleh Jepang guna melancarkan politiknya di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.